Kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang giliran Adiana Pitupulu, politisi PDI Perjuangan. Tepuk tangannya kurang rame. Kita mulai dari yang mana nih, Bang Karni? Dari yang raja kecil. Dari raja kecil. Ada pertanyaannya, biasanya dia punya padanan. Ada raja kecil, ada raja besar. Nah, raja kecilnya siapa kita nggak tahu. Karena kita tidak tahu raja kecilnya siapa, kita tidak bisa mengidentifikasikan raja besarnya siapa. Tapi raja Jawanya kita tahu. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita mulai dari situasi terkini ya, seperti yang disampaikan oleh Bang Nurdin sama Ray Rangkuti tadi, memang ini situasi yang membingungkan. Kenapa membingungkan? Karena apa yang dikatakan, apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi harapan presiden itu dalam prakteknya sulit dijalankan. Apakah ini terjadi dari setiap kekuasaan-kekuasaan? Pasti terjadi. Kalau orang katakan begini, ketika lu menjadi bagian dari istana, maka lu punya akses yang sangat luas, lu punya kekuatan yang sangat besar, lu bisa mendapatkan finansial yang juga luar biasa. Kan itu yang kemudian membuat orang berebut menjadi bagian dari lingkaran istana, kira-kira seperti itu. Nah, konsekuensinya apa situasi itu? Konsekuensinya istana itu menjadi tempat yang sangat rumit. Di situ ada saling intrik, di situ ada saling berkompetisi. Ketika kompetisinya sehat, mereka berlomba dalam kerja. Ketika tidak sehat, mereka akan saling menjelekkan. Nah, kalau begitu, lalu siapa yang dimaksudkan dengan adu domba? Adu domba tidak mungkin diarahkan pada mereka yang di luar istana. Adu domba itu hanya mungkin dilakukan secara efektif oleh mereka yang berada di dalam lingkaran istana sendiri. Jadi menurut saya pidato itu lebih pada kritik otokritik. Ada sesuatu di dalam istana. Apakah sesuatu itu kita nggak ngerti. Siapa yang bermain yang disampaikan oleh Pak Prabowo juga kita nggak ngerti. Tapi yang pasti itu tidak di luar. Kenapa? Karena nggak ada kepentingannya orang di luar istana untuk melakukan hal itu. Satu. Kedua, yang paling mungkin adalah untuk melakukan adu domba secara efektif, itu dia diterima oleh para pihak yang ingin diadu. Diterima oleh Jokowi, diterima oleh Prabowo. Nggak mungkin efektif kalau tidak diterima oleh salah satu. Kalau kita bicara divide et impera zaman kolonialisme dulu, ketika kolonialisme masuk, dia harus masuk dan diterima oleh para kelompok itu baru dia efektif melakukan adu domba. Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh PDI Perjuangan. Artinya clear. Pertama itu terjadi dalam lingkaran istana. Termasuk raja kecil tadi. Raja kecil yang disebutkan tadi kan ada dalam birokrasi tuh. Kalau salah tolong dikoreksi. Bagian dari birokrasi. Kenapa dia dianggap menjadi raja kecil? Berarti dia punya power dong. Dia punya kekuatan dong. Kalau raja berarti dia punya rakyat dong. Kalau kita mau tafsirkan gitu loh. Mungkin gak kemudian misalnya mereka yang tidak punya rakyat dianggap atau disampaikan sebagai raja kecil. Kalau begitu maka bisa lebih sempit lagi nih. Ketika analisanya raja kecil atau raja besar pasti punya rakyat. Pasti dia memimpin. Kalau dia tidak memimpin sebuah kelompok rakyat, sebuah komunitas rakyat, maka dia tidak disebutkan sebagai raja. Oke, siapa itu? Ya diidentifikasi saja. Siapa yang memang dianggap punya rakyat. Jadi sebenarnya gampang tanpa harus menyebut nama. Arahnya kemana? Misalnya begini. Bung Rocky tiba-tiba jadi bagian dari birokrasi itu. Tapi dia nggak punya rakyat. Dia tidak memimpin siapa-siapa. Dia hadir sebagai seorang profesional saja. Bisa nggak kita sebut sebagai raja kecil? Nggak bisa. Nggak ada raja tanpa rakyat. Gitu loh. Artinya bahwa kalau disebut raja kecil pasti dia punya rakyatnya dalam tanda kutip ya. Nah hal seperti itu semakin mempertegas arahnya kira-kira ke siapa. Begitu Bang Karni.
Kalau kita bahas soal LPG, kita bahas soal anggaran, ya ini juga membingungkan juga ya. Kita pernah berdebat ya Bang Nurdin soal LPG. Kenapa begitu? Kemarin Luhut bilang sekitar berapa 50% dari anggaran bansos ya? Iya, 50% dari 500 miliar kalau tidak salah anggaran bansos. Triliun ya, 500 triliun anggaran bansos itu dikorupsi. Yang korup pasti bukan penerima bansos. Pasti mereka yang mendistribusikan bansos itu. Gitu loh. Nah, begitu juga dalam konteks gas. Yang korupsi pasti bukan warung. Yang membuat dia tidak efektif, yang membuat dia boros bukan warung, tapi tentunya yang mendistribusikan dari level atasnya. Kenapa? Pengoplosan itu terjadi di setiap desa, di setiap RT. Cenderung ada. Mau besar, mau kecil cenderung ada. Kalau negara gagal, kemudian memberantas pengoplosan itu, baiknya evaluasi tuh sistemnya, bukan warungnya yang dilarang jualan. Itu termasuk juga efisiensi anggaran ini. Kenapa? Katanya untuk mengurangi korupsi. Mengurangi korupsi itu tanggung jawab pemerintah. Caranya bagaimana? Pilih orang yang bersih. Perbaiki sistemnya. Perbaiki orang-orangnya. Sistem yang baik dengan orang yang buruk sama saja dengan sistem yang buruk dengan orang yang baik. Nggak akan ada yang bisa. Mampu tidak kemudian pemerintah kemudian membuat sistem yang baik dengan menempatkan orang-orang yang baik. Bisa tidak dilakukan misalnya di negara mana tuh yang katanya sekian puluh ribu aparat polisian, pegawai negerinya itu diganti seketika itu loh. Apa ada negara apa itu lupa. Nah, apa? Pokoknya gitulah. Nah, berani nggak melakukan terobosan seperti itu? Kenapa? Memang harus ada yang dilakukan. Dan itu dengan tindakan, bukan dengan kata-kata. Bansos dikorupsi, gas hilang. Anggaran dipotong karena mencegah korupsi juga. Katanya seperti itu. Lah kalau di mana-mana terjadi korupsi, lalu yang menjadi korban adalah warung di satu sisi, kedua mereka yang mau menggunakan jalan karena saya di Komisi 5, yang menjadi problem buat kita adalah dari 47.000 kilometer, 47.000 kilometer jalan nasional itu yang rusak ada 3.200 kilometer. Anggaran yang dikasih 29 triliun itu tidak akan mampu memperbaiki itu. Artinya bahwa selama setahun ini kita harus biarkan rakyat menikmati jalan rusak itu. Kalau kemudian dalam kerusakan jalan itu terjadi kecelakaan, maka sedikit banyak negara bertanggung jawab. Negara terlibat dalam peristiwa itu. Contoh kecil, walaupun misalnya ini level provinsi. Tahu nggak bahwa di Parung Panjang itu dalam 6 tahun ada 196 orang ketabrak. Kecelakaan lalu lintas. Artinya rata-rata bisa dikatakan per 2 minggu 2 orang. Itu tanggung jawab siapa? Negara dong. Lalu bagaimana kemudian kita akan kurangi agar di tahun berikutnya berkurang, di tahun berikutnya bahkan tidak ada. Ketika jalan tidak diperbaiki. Nah, bagaimana kita memperbaiki jalan ketika kemudian anggarannya dipotong. Nah ini ruwet benar. Lalu orang bilang IKN. Sampai hari ini kalau tidak salah, kalau salah dikoreksi ya Bang Nurdin. Anggarannya 1,5 triliun tetap kan? Betul kan? Nah kita mau pakai apa? Jadi kalau orang bilang IKN itu cenderung mangkrak, cenderung mangkrak. Kita jangan lihat 48 triliun dalam 5 harinya. 1,5 triliun dalam 1 tahun itu potensial hanya mungkin digunakan untuk perawatan saja. Gak bisa buat bangun apa-apa. Nah kalau kemudian ada orang bilang ini tidak mungkin berjalan, apakah itu maksudnya mengadu domba? Ya tidak, emang secara angka nggak mungkin kok. Angka itu tidak memungkinkan dia membangun apa-apa dalam jumlah banyak dan signifikan sebagai sebuah negara yang ibu kotanya mau pindah. Kalau orang katakan begitu, itu adu domba, tidak. Itu fakta, itu angka yang dikotak-katik mau kayak apapun memang tidak bisa. Begitu loh. Kalau kemudian misalnya sekarang misalnya undang-undang minerba mau dirubah. Ada satu pasal yang sangat menakutkan. Saya sudah bicara sama ketua balik dari Gerindra ya. Saya bilang bisa nggak ini agak dibahas lebih lanjut. Kita nggak perlu perdebatkan apakah ormas keagamaan dapat. Udah panjang perdebatannya.
apakah perguruan tinggi dapat? Sudah panjang perdebatannya. Walaupun saya berpikir nanti yang akan antri depan kantor rektor itu bukan lagi mahasiswa mencari beasiswa, bukan lagi serangkaian peneliti, tapi bohir-bohir tambang gitu yang akan bertemu dengan rektor, yang akan bertemu dengan ketua yayasan. Nah, kalau kemudian itu terjadi, ya sudahlah. Tapi ada satu hal, ketika penyelesaian kasus Iup tumpang tindih, ketika undang-undang ini dijadikan undang-undang dan kasus tumpang tindih itu belum selesai, maka negara mengambil alih. Ini bahaya betul. Apa yang berbahaya? Kita secara sadar merubah Indonesia dari Reichsstaat menjadi Mahstat. Dari negara hukum menjadi negara kekuasaan. Negara hukum yang baik, mau dia berperkara sampai manapun, jangan ikut campur. Itu kewenangan mutlak lembaga pengadilan. Gak boleh ikut campur. Nah, dalam pasal 173B kalau tidak salah, dikatakan bahwa negara ambil alih. Ketika sengketanya belum selesai. Loh, lalu negaranya sedang berjalan kemana? Kalau saya katakan seperti itu, apakah saya sedang mengadu domba? Tidak, itu data. Itu kata demi kata yang bisa kita baca sama-sama. Nah, menurut saya, kalau ada yang katakan, kalau Pak Prabowo bilang ada yang mengadu domba, itu biasanya orang yang diterima di sana, orang yang diterima di sini. Dia bisa bilang A ke sana, tapi bilang B kemari. Dia bisa bilang C ke sana. Dia bilang, kalau PDI Perjuangan nggak mungkin. Nah, siapa itu? Itu kan kita nggak bisa sebut namanya. Hah? Gampang. Bisa Pak Ruki sampaikan nanti. Oh, bisa disampaikan. Itu loh. Pasti disampaikan. Nah, yang seperti itu. Nah, kalau kita menafsir-nafsirkan misalnya, rumit. Saran saya untuk pidato-pidato berikutnya, Presiden sudah fokus aja. Bagaimana problem di birokrasinya telan sendiri. Nggak perlu diumumkan keluar. Ketika dia umumkan, orang akan lihat. Enggak masyarakat Indonesia, enggak politisi Indonesia, seluruh negara akan lihat ada yang sedang tidak bagus dalam sana. Ketika dia bilang ada raja kecil dalam birokrasi, dia sedang mempertontonkan, saya punya kelemahan loh di kabinet saya. Di birokrasi saya ada kelemahan. Ada orang yang malah nantang-nantang, ngapain? Ngapain sebagai presiden dia mempertontonkan kelemahan komposisi birokrasinya pada orang lain? Ada gunanya? Enggak ada. Ada yang mau ngadu domba saya dengan Jokowi, istana semua bisa diadu satu dengan yang lain. Kenapa? Ada kompetisi di situ, ada rivalitas di situ. Angkanya nggak kecil loh, Rey. Angkanya ini bukan berebut duit di pasar, bukan berebut duit di terminal. Yang diperebutkan apa? Sumber daya alam yang sangat besar, hutan-hutan, kayu-kayu, kebun-kebun. Kompetisinya lebih mengerikan. Itu loh. Nah, apakah mungkin orang yang tidak terlibat dalam kompetisi istana itu akan disebut ngadu domba? Ya nggak mungkin. Yang mau ngadu domba pasti punya kepentingan. Kepentingan apa? Ya berebut sumber daya alam, berebut akses ekonomi, berebut anggaran, berebut APBN dan sebagainya. Kan begitu. Nah, kalau kemudian Prabowo tidak memperbaiki pidatonya, saya takutnya ketika dia pidato lagi, itu kita gelisah lagi. Rakyat gelisah lagi. Sementara menurut saya, oke, kita jujurlah. Ada utang jatuh tempo yang sangat besar. Ada beban ekonomi yang sangat besar. Ada kemudian APBN dan pajak yang terus berkurang. Udah, Presiden fokus di situ. Ketika kamu bicara tentang adu domba, kamu tidak sadar bahwa kamu ada dalam lingkaran puncak kekuasaan. Yang dikelilingi dan sekian banyak orang yang punya kepentingan. Ketika kamu berbicara ada raja kecil yang tidak patuh pada saya, kamu sedang mempertontonkan ada kerapuhan dalam lingkaranmu. Bagus buat sebuah pemerintahan? Enggak bagus. Nah, untuk teman-teman yang kemudian membuatkan materi pidatonya, jangan lakukan itu lagi. Sudah, fokus Presiden berbicara tentang angka-angka kemakmuran, hutang, bagaimana menjawab ini segala macam, itu saja. Gak usah yang lain-lain, biar rakyat punya harapan. Bagaimana kemudian rakyat mau berharap ketika Presiden bilang ada raja kecil di birokrasi saya. Bagaimana kemudian rakyat punya harapan ketika Presiden bilang ada yang mengadu domba saya. Gitu loh. Walaupun sebenarnya
kalau kita bilang yang menjadi problem dari Jokowi ini apa? Dia tidak punya perwakilan satu orang pun di parlemen. Harusnya presiden bernegosiasi, pemerintah bernegosiasi dengan parlemen, bukan dengan orang di luar parlemen. Jadi kalau kemudian orang katakan seperti itu, saya katakan seperti itu mau memisahkan Jokowi sama Prabowo? Tidak. Tapi itulah ketatanegaraan kita. Itu loh. Bagaimanapun juga dalam soal anggaran, yang harus duduk itu banggarnya PDI Perjuangan, banggarnya Golkar, banggarnya PKB, ada banggarnya Jokowi? Enggak ada. Enggak ada. Wah, pernyataan Adian mau memisahkan Jokowi dan Prabowo? Enggak, ketatanegaraan kita begitu kok. Ketatanegaraan kita begitu. Nah, tapi kalau kemudian itu ditafsirkan sebagai mengadu domba, ya salah yang menafsirkan saja. Dia salah menafsirkan pernyataan saya, dia salah menafsirkan bagaimana hubungan ketatanegaraan kita satu dan yang lain. Demikian Pak Karni. Baik. Jadi jelas apa yang dimaksud. Agak sulit begini Pak Karni. Saya kemarin bicara sama Pak Nurdin ketika sedang rehat sesi acara televisi ya. Saya bilang sama Pak Nurdin, Bang, kalau saya berbicara tentang Menteri SDM, jangan artikan sebagai Ketua Umum Golkar. Tapi artikan dia sebagai menteri yang menjalankan kebijakan-kebijakan negara, yang mengambil keputusan kebijakan negara. Saya tidak mengkritik Golkarnya. Saya tidak mengkritik Bahlil sebagai Ketua Umum Golkar, tapi kebijakan dia sebagai menteri. Terkait dengan perubahan Undang-Undang Minerba, terkait dengan gas, terkait dengan solar, terkait dan yang lain-lain. Kenapa? Karena saya 8,5 tahun di Komisi 7. Saat itu yang memang mengurusi terkait dengan itu. Nah, tapi kalau kemudian teman-teman salah mengartikan, wah kamu mengkritik Golkar, tidak. Dia sebagai pejabat publik kita kritisi. Kenapa? Dia memegang anggaran. Kalau kita tidak kritisi bagaimana? Termasuk yang dibilang Ray tadi. Saya terganggu ketika kemudian ada ibu-ibu yang antri, dia gasnya habis, beli jalan 1 kilo, dia tunggu lalu disuruh pulang lagi karena KTP-nya tidak dia bawa, dia balik lagi bawa tabung gasnya 1 kilometer, lalu dia balik lagi ke tempat jual gas 1 kilometer lagi, 1 hari dia bolak-balik 4 kilometer, lalu meninggal dunia karena kelelahan. Dan itu kemudian seolah-olah menjadi joke, jangan dong, jangan, ada nyawa di situ, jangan. Itu loh. Ada lagi ibu-ibu yang keliling dari siang sampai sore hari, nggak ketemu gasnya, lelah dia bawa motor ketabrak, meninggal. Jangan pernah kita jadikan itu tertawan untuk alasan apapun. Kenapa? Ada orang berduka cita di situ. Yuk kita jaga. Kalau saya sampaikan itu, apakah saya mengkritik sebagai ketua umum? Tidak. Tapi sebagai sama manusia jangan yuk. Rakyat kita sedang sulit, rakyat kita sedang menderita. Dia tidak tahu banyak banget masalah yang sedang dihadapi di Republik ini. Satu sisi misalnya, tahu nggak sih bahwa kemudian dari 9.000 sampai 10.000 sekolah yang mau dibangun, Ray, sekarang jadi 0. Karena dipotong anggarannya. Jadi selama 1 tahun ini rencananya tidak akan ada pembangunan gedung sekolah. Madrasah dari 2.000 sekian rencana semula tinggal 83 atau 84. Nah ini juga kan persoalan gitu loh. Persoalan. Satu sisi rakyat dikasih anak-anak dikasih makan gratis. Dia mau ke sekolah bangunannya nggak ada. Kurang. Mau ditaruh di mana gitu loh. Lalu kita sedang mengejar Indonesia emas yang seperti apa sampai 2045 nanti. Begitu Bang Karni. Oke.